Haleluya. Saudara bisa mendengarkan suara saya? Oke, puji Tuhan. Saudara-saudara, saya percaya Tuhan sudah ada di tengah-tengah kita. Tuhan sudah hadir di tengah-tengah kita, karena Dia adalah Tuhan yang bertakhta di atas pujian umatnya. Kalau Tuhan hadir, maka Dia akan melakukan sesuatu buat hidup kita. Dia akan berbicara secara khusus melalui firman-Nya kepada setiap kita yang hadir pada saat ini. Seharusnya pada hari ini yang berkhotbah adalah Pastor Desi, tetapi karena sesuatu hal, saya yang akan berkhotbah pada hari ini. Mari kita membuka Alkitab kita dari kitab Mazmur pasal yang ke-91 ayat 14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Saudara bisa buka dari Alkitab saudara, sekali lagi kitab Mazmur pasal 91 ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayat yang ke-16. Saya akan bacakan dan Bapak Ibu Saudara bisa mengikuti di dalam Alkitab saudara masing-masing atau bisa membaca di screen. Mazmur 91 ayat 14 sampai dengan 16 bunyinya demikian. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia. Dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita membaca dari Mazmur pasal 91 ayat 14 sampai 16, ini adalah bagian dari Mazmur pasal 91. Mazmur pasal 91 ini merupakan suatu mazmur yang sangat terkenal, Saudara. Dan mungkin sama terkenalnya dengan Mazmur pasal 23. Ya, dan Mazmur 91 ini tidak diketahui siapa penulisnya, tetapi diperkirakan ditulis oleh Nabi Musa atau Raja Daud, Saudara. Saudara-saudara, tema yang akan saya bawakan pada hari ini adalah hati yang melekat kepada Tuhan. Sekali lagi, tema hari ini adalah hati yang melekat atau hati yang berpaut kepada Tuhan. Penting sekali dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, hati kita ini melekat kepada Tuhan. Di dalam bahasa Inggris, kata hati yang melekat kepada Tuhan itu diterjemahkan dengan He has loved me. Ya, Dia telah mengasihi aku. Ya, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan adalah orang yang mengasihi Tuhan. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan adalah orang yang mengandalkan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan itu adalah orang yang hatinya menyatu dengan Tuhan, ya, hidupnya menyatu dengan Tuhan. Orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, dia tahu bahwa tanpa Tuhan dia tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, kalau kita baca dalam Yohanes pasal 15 ayat yang kelima, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Ya, jadi dengan sangat jelas dikatakan dalam firman Tuhan yang baru kita baca ini, ya, Yesus adalah dia adalah pokok anggur dan kita ini adalah ranting-rantingnya. Kita ini adalah cabang dari pokok anggur itu. Nah, pokok yang namanya ranting, dia harus attach, harus melekat kepada pokok anggur. Kalau ranting itu mau menghasilkan buah, kalau ranting itu mau berproduksi, saudara, ya harus melekat kepada pokok anggur itu. Kalau ranting itu terpisah dari pokok anggur itu, pasti ranting itu tidak akan bisa menghasilkan buah, saudara. Pasti ranting itu tidak akan berproduksi, saudara. Jadi penting sekali ranting itu untuk melekat kepada pokok anggur itu. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang yang percaya, kita harus melekat kepada Tuhan.
Ya, kalau kehidupan kita mau menghasilkan buah di hadapan Tuhan, saudara, ya. Dan iblis tahu tentang hal itu, tentang hal ini. Makanya iblis berusaha dengan segala macam cara untuk memisahkan manusia dari Allah. Ya, dia tidak mau manusia bersatu dengan Allah. Dia tidak mau manusia bersekutu dengan Allah. Dia mau memisahkan manusia dengan Allah, saudara. Ya, dengan berbagai macam cara dia mau coba ya untuk memisahkan manusia dengan Allah. Ya, karena dia tahu ketika manusia terpisah dengan Allah, maka akhir dari kehidupan manusia itu adalah kematian, saudara. Karena iblis datang untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Ya, Yohanes 10 ayat 10. Saudara, kalau berbicara kita terpisah dari Tuhan, atau hanyut meninggalkan Tuhan, itu tidak langsung kita jadi jauh dengan Tuhan. Biasanya itu ada proses, perlahan-lahan tapi pasti, saudara. Ya, misalnya saudara sedang mandi di laut, saudara. Ya, biasanya kan di laut itu ada ombak. Ya, tanpa saudara sadari, ombak itu sudah membawa Anda, ya, menuju ke tempat yang dalam, saudara. Ya, nah kalau kita tidak sadar tentang hal itu, maka kita akan membiarkan diri kita dibawa oleh ombak itu. Semakin lama, semakin ke tempat yang paling ke dalam, dan akhirnya kita tidak mempunyai kuasa lagi untuk balik ke darat, saudara. Nah, ini artinya hanyut meninggalkan Kristus, saudara. Ya, pelan-pelan, tapi pasti kita akan dibawa. Makanya kita harus sadar, kita harus hidup senantiasa berjaga-jaga di dalam Tuhan. Saudara, di dalam Mazmur pasal 91 ayat yang ke-14 ini dikatakan dalam firman Tuhan, sungguh hatinya melekat kepadaku, aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Sungguh hatinya melekat kepadaku, kepada Tuhan. Kenapa hati kita harus melekat kepada Tuhan? Karena peranan hati dalam kehidupan manusia itu sangat penting. Hati ini adalah sumber dari segala-galanya, saudara, dalam kehidupan manusia. Hati adalah sesuatu yang paling dalam kehidupan manusia. Ya, apa yang kita perbuat, apa yang kita katakan, itu tergantung dari hati kita, saudara. Ya, hati yang penuh dengan kepahitan pasti akan mengeluarkan hal-hal yang pahit, hal-hal yang menyakitkan. Itu kalau hati dipenuhi oleh kepahitan. Makanya dalam Amsal 4 ayat 23, kita akan baca ayatnya. Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, kita lihat di sini ya, firman Allah menyuruh kita untuk menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Karena dari hati itulah terpancar kehidupan. Haleluya, saudara. Saudara, kalau kita melihat orang yang suka mengomel, menggerutu, atau bersungut-sungut, bisa dipastikan bahwa hati orang itu tidak ada pengucapan syukur. Ya, orang yang tidak mau melihat orang maju, tidak mau melihat orang diberkati oleh Tuhan, bisa dipastikan bahwa hati orang itu penuh dengan iri hati atau kedengkian, saudara. Ya, orang yang suka menyombongkan diri, ya, pasti hati orang itu adalah hati yang penuh dengan keangkuhan, saudara, penuh dengan kesombongan. Orang yang gampang marah, ya, pasti orang itu penuh dengan kemarahan, ya, penuh dengan kepahitan. Orang yang dikit-dikit bohong, sedikit-dikit berdusta, ya, pasti hati orang itu penuh dengan tipu daya, saudara. Karena apa yang keluar dari mulut itu datang dari hati. Ya, makanya hati ini perlu dijaga dengan segala kewaspadaan, saudara. Ya, kalau hati kita benar, hati kita baik, yang keluar adalah kebaikan dan kebenaran, saudara. Kalau hati kita pahit, hati kita jahat, maka yang kejual adalah kepahitan dan kejahatan, saudara. Ya, makanya hati ini perlu dijaga, ya. Kita perlu waspada menjaga hati kita ini. Bagaimana supaya hati kita menjadi hati yang berkenan
dan benar di hadapan Allah. Kita harus mengizinkan Roh Kudus untuk menguasai hati kita. Makanya pada waktu kita memutuskan untuk mengikut Tuhan, untuk percaya kepada Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi dalam hidup kita, pada waktu itu Roh Kudus masuk di dalam hati kita. Roh kebenaran itu masuk dalam hati kita. Maksudnya apa? Dia mau masuk dalam hati kita untuk menguasai hati kita ini. Supaya hati yang jahat diubah menjadi hati yang benar, saudara. Ya, menjadi hati yang tulus, menjadi hati yang berkenan di hadapan Allah. Izinkan hati kita dipenuhi oleh Roh Kudus dan juga dipenuhi oleh firman Allah. Karena hanya dengan hal itulah maka kebenaran itu akan terpancar dari kehidupan kita. Ya, kalau hati kita dipenuhi oleh kebenaran Allah, ya, maka perkataan kita akan mengeluarkan perkataan-perkataan yang benar, perkataan yang positif, perkataan yang sesuai dengan firman Allah. Tetapi kalau hati kita dipenuhi kejahatan, maka kata-kata yang negatif akan keluar dari perkataan kita, saudara. Ya, berkali-kali kami menyampaikan di tempat ini bahwa kehidupan kita tergantung dari perkataan kita. Ya, hidup dan matimu tergantung oleh lidahmu. Ya, kalau kita suka menggemakannya, maka itu akan mempengaruhi kehidupan kita, akan menentukan kehidupan kita. Di dalam Mazmur 119 ayat 11, kita lihat ayatnya, dalam Mazmur 119 ayat 11, dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ya, jadi pemazmur mengatakan dalam hatinya dia menyimpan janji Tuhan, supaya dia jangan berdosa terhadap Tuhan. Dalam bahasa Inggris New Living Translation dikatakan, I have hidden your word in my heart that I might not sin against you. Ya, jadi saudara, hati kita ini perlu menyimpan janji Tuhan, perlu menyimpan firman Tuhan, ya. Kita sembunyikan, ya. Kalau dalam bahasa Indonesia dikatakan menyimpan, tapi dalam bahasa Inggris dikatakan hidden, disembunyikan. Jadi kalau ada firman Allah yang engkau dengar, langsung engkau simpan itu di dalam hatimu. Engkau sembunyikan di dalam hatimu. Kenapa? Firman itu perlu disembunyikan di dalam hati kita. Karena ada musuh kita, saudara. Firman itu bisa dicuri oleh iblis kalau kita tidak simpan, ya. Makanya pada waktu kita mendengarkan firman Tuhan, kita harus menyimpan itu di dalam hati kita, ya, sehingga pada waktu ada situasi, tantangan terjadi dalam hidup kita, firman itu bisa keluar untuk melawan, ya, untuk memperkatakan firman Allah dalam apapun situasi atau serangan yang dilakukan oleh kerajaan kegelapan di dalam hidup kita. Sama seperti Yesus, pada waktu dia menghadapi pencobaan di padang gurun, dia selalu berkata-kata firman Allah. Ya, 3 kali dia dicobai dan 3 kali dia mengutip firman Allah. Dan akhirnya iblis meninggalkan dia, saudara. Jadi penting hati kita ini dipenuhi oleh firman Allah. Ya, kita menyimpan firman Allah itu dalam hati kita. Kita menyembunyikan firman Allah itu di dalam hati kita. Ya, kapan iblis bisa mencuri firman Allah itu dari kehidupan kita? Pada waktu kita memilih tidak memperkatakan firman Tuhan. Pada waktu ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita. Pada waktu kita lebih percaya kepada perkataan iblis, musuh kita, daripada perkataan Tuhan. Itu artinya dia sudah curi firman Allah itu dari hidup kita. Pada waktu kita lebih percaya kepada perkataan dunia daripada perkataan Tuhan, itu artinya musuh kita sudah mencuri firman Allah itu dari hidup kita. Nah, sekarang saya akan membagikan ada beberapa hal yang akan terjadi di dalam hidup kita bila hati kita melekat kepada Tuhan, ya. Berkat-berkat apa yang Tuhan akan berikan kepada orang percaya pada waktu mereka memilih dan memutuskan untuk hatinya melekat kepada Tuhan. Saudara bisa lihat dalam ayat yang ke-14 dari Mazmur pasal 91.
sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Yang pertama, saudara, bagi orang-orang yang memutuskan untuk hatinya melekat kepada Tuhan, ya, dikatakan dalam firman Allah, maka aku akan meluputkannya. Haleluya. Saudara, kita sedang hidup di dalam dunia yang penuh dengan bahaya. Ya, dunia ini adalah dunia yang sudah jatuh, yang sudah dikuasai iblis, saudara. Ya, di dalam 2 Timotius 3 ayat yang pertama dikatakan, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Saudara, firman Allah berkata pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar, masa yang sulit, saudara. Ya, di dalam bahasa Inggrisnya dibilang perilous time atau dangerous time. Ya, masa-masa yang penuh dengan bahaya, saudara. Jadi kita ini sedang hidup di hari-hari terakhir, di penghujungnya dari akhir zaman, di mana sebentar lagi Tuhan akan datang kembali. Nah, masa-masa di mana kita hidup ini adalah masa-masa yang penuh dengan bahaya, saudara. Oleh karena itu, hati kita perlu melekat kepada Tuhan. Karena pada waktu mara bahaya itu datang, ya, di dalam hidup kita, firman Allah berkata, maka Dia akan meluputkan kita. Haleluya. Iblis boleh menyerang kita. Iblis boleh mencoba melempar segala situasi-situasi di dalam hidup kita. Tetapi orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, itu akan diluputkan oleh Tuhan. Ya, kata firman Tuhan, I will deliver him. Ya, Tuhan akan melepaskan. Ya, di dalam terjemahan yang lain dibilang I will rescue him. Tuhan akan menolong. Ya, Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, saudara. Orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang-orang yang memilih untuk menyatu dengan Allah, itu tidak akan pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Tetapi pada waktu ada mara bahaya, malapetaka yang datang, Tuhan akan menolong dia, saudara. Ya, saudara, kalau kita mempelajari Alkitab, akhir zaman ini dikatakan seperti kehidupan di zaman Nuh. Nah, bagaimana kehidupan di zaman Nuh? Ya, kita bisa lihat itu dalam Kejadian pasal 6 ayat 5. Kejadian 6 ayat 5, ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Jadi kehidupan di zaman Nuh, orang-orang yang tinggal di masa itu, ya, kecenderungan hati mereka adalah melakukan kejahatan. Kecenderungan hati mereka adalah melakukan kejahatan. Bukan untuk melakukan kebaikan atau kebenaran, saudara. Nah, akhir zaman itu disamakan dengan kehidupan di zaman Nuh, saudara. Dunia di mana kita tinggal ini bukan semakin baik, tetapi semakin jahat, saudara. Ya, suatu saat dunia ini akan di take over oleh yang namanya antikris. Ketika dosa mencapai kesempurnaan. Saat ini dosa belum mencapai kesempurnaan, saudara. Ya, karena ketika dosa mau naik, masih ada gereja Tuhan dan Roh Kudus di dunia ini. Itu langsung dipotong sama Roh Kudus. Nggak bisa. Karena roh yang ada di dalam kita, roh yang ada di dalam orang-orang percaya, roh yang ada di dalam gereja Tuhan itu adalah orang-orang yang percaya, itu adalah roh yang lebih besar daripada dunia ini. Makanya dosa belum bisa mencapai kesempurnaan. Ya. Karena ada orang-orang percaya yang berdoa, saudara. Ada Roh Kudus masih ada di dunia ini. Suatu saat Roh Kudus akan pergi meninggalkan dunia ini. Kalau Roh Kudus pergi, tentunya orang-orang yang dipenuhi oleh Roh Kudus juga akan terangkat.
Amin, saudara. Itu yang namanya rapture. Nanti kita akan bahas ini mengenai khotbah akhir zaman, saudara, lebih dalam lagi. Tetapi kira-kira seperti ini, saudara. Jadi dunia di zaman Nuh itu kecenderungan hati dari orang-orang yang tinggal di masa itu adalah berbuat kejahatan, saudara. Jadi pada waktu bangun tidur, yang dipikirin adalah bagaimana berbuat jahat. Pada waktu berjalan di siang hari, yang dipikirin sama mereka bagaimana melakukan kejahatan. Ini adalah kecenderungan hati untuk melakukan kejahatan. Beda, saudara. Kalau kita orang percaya, kita tidak pernah berencana untuk berbuat jahat. Ya, kita selalu mau hidup menurut apa kata firman Tuhan. Kita selalu mau hidup menurut jalan-jalan Tuhan. Benar nggak? Ya. Tetapi di zaman Nuh itu, orang-orang itu kecenderungan hatinya condong untuk melakukan kejahatan. Makanya saya katakan tadi bahwa semua datang dari hati, saudara. Kalau hati kita udah condong berbuat jahat, kalau hati kita sudah cenderung untuk melakukan hal yang tidak baik, maka yang keluar adalah tidak baik. Yang keluar adalah kejahatan, saudara. Ya, makanya hati ini memang perlu dijaga oleh kita, ya, saudara. Jadi kita sedang hidup di dunia yang jahat, tapi percaya kalau kita memilih untuk melekat kepada Tuhan, kita memilih untuk berpaut hati kita kepada Tuhan, maka Tuhan akan menolong dan meluputkan kita. Haleluya. Ya, kalau kita baca di dalam Mazmur 91 ayat 14 masih. Yang kedua, yang pertama, aku akan meluputkannya. Yang kedua dikatakan, aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Ya. Jadi saudara, yang kedua di sini, orang yang memilih untuk hatinya melekat kepada Tuhan, dikatakan dalam firman Tuhan, aku akan membentenginya. Dalam bahasa Inggris dikatakan, I will protect him. Ya, akan dilindungi, akan dibentengi oleh Tuhan. Jadi kehidupan orang-orang percaya itu akan dilindungi oleh Tuhan. Ya. Saudara, kalau berbicara tentang benteng, ya, benteng ini zaman dahulu, kota-kota biasanya dikelilingi oleh benteng-benteng, saudara. Fungsi dari benteng ini adalah untuk menjaga kota yang ada di balik benteng itu dari serangan musuh. Nah, kalau bentengnya sudah hancur atau kota yang tidak berbenteng, maka dengan mudah kota ini akan diserang oleh musuh dan akan diduduki oleh musuh. Tetapi kalau kota itu mempunyai benteng, maka penduduk yang ada di balik benteng itu, mereka akan aman di sana. Sebab ada benteng yang di sekeliling mereka yang melindungi mereka. Ya, demikian juga dengan kehidupan orang yang mengasihi Tuhan, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan. Kita ada dibentengi oleh Tuhan, saudara. Ya, ada perlindungan Tuhan di dalam hidup kita. Makanya kita tidak perlu takut terhadap segala situasi, keadaan, tantangan yang ada di dalam hidup kita. Ya, karena ada Tuhan yang ada bersama dengan kita. Dikatakan seterusnya, dikatakan sebab ia mengenal namaku, masih dalam ayat yang ke-14. Ya, saudara, orang yang mengasihi Tuhan adalah orang yang mengenal nama Tuhan. Amin, saudara. Sama seperti bangsa Israel. Kenapa bangsa Israel dibuat berbeda dengan bangsa-bangsa yang lain yang hidup di sekitar mereka? Karena bangsa Israel ini mengenal nama Tuhan. Ya, mereka mengenal Allah Yahweh, mengenal Allah Abraham, Ishak dan Israel itu, saudara. Amin. Dan Allah itu kita kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Nama Tuhan kita adalah Tuhan Yesus, saudara. Ya, dan orang-orang yang mengenal nama Tuhan dikatakan dalam firman Allah adalah orang-orang yang mengasihi Tuhan, adalah orang-orang yang hatinya berpaut kepada Tuhan. Maka orang-orang itu akan dibentengi oleh Tuhan, saudara. Saudara, kalau kita mengenal nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Amin. Di dalam nama Yesus itu, kalau kita baca dalam Filipi 2 ayat 9 dan 10,
Coba kita akan baca ayat ini. Filipi 2 ayat 9 dan 10. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia, meninggikan Yesus. Dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut, segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Haleluya. Ya, saudara, nama itu mempunyai arti. Walaupun seorang pujangga zaman dahulu kala yang bernama Shakespeare pernah berkata, apalah artinya sebuah nama? Tetapi nama Yesus sangat berarti bagi kehidupan kita. Amin. Karena dikatakan di dalam firman Allah yang baru kita baca tadi, bahwa di dalam nama Yesus akan bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi, saudara. Haleluya. Ya, ini sangat luar biasa. Ini nama yang sangat luar biasa dan perkasa, saudara. Nama Yesus itu, kalau kita suka mengangkat pujian, nama Yesus menara yang kuat. Nama Yesus kota benteng yang teguh. Amin. Nama Yesus itu adalah kekuatan kita, saudara. Semua nama yang ada di dunia ini harus bertekuk lutut kepada nama Yesus. Situasi dan keadaan apa yang kau hadapi? Situasi dan keadaan itu mempunyai nama. Mungkin engkau menghadapi situasi keuangan, situasi dalam keluarga, situasi dalam pekerjaan. Itu semua harus bertekuk lutut di dalam nama Yesus. Penyakit pun harus bertekuk lutut di dalam nama Yesus, saudara. Ya, ada penyakit apa? Penyakit kanker, penyakit diabetes, penyakit gula, kolesterol, darah tinggi, dan sebagainya. COVID-19, saudara. Ya, virus ini diberi nama oleh WHO, Badan Kesehatan Dunia dari PBB. Diberi nama COVID-19. Itu nama virus yang sekarang sedang tren di seluruh dunia saat ini. Nah, kok kalau dia masih mempunyai nama itu harus bertekuk lutut kepada nama Yesus. Karena firman Allah berkata, apa yang ada di langit, di bumi, dan di bawah bumi, harus bertekuk lutut kepada nama Yesus. Karena nama Yesus adalah nama di atas segala nama. Haleluya. Saudara, beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Ya. Nama Yesus itu adalah nama di atas segala nama. Jadi Anda bersyukur karena memiliki nama Yesus itu di dalam hidupmu. Ya, di dalam nama Yesus itu kita akan bergerak untuk melakukan perkara-perkara yang besar. Dikatakan engkau akan menumpangkan tangan atas orang sakit dan orang itu akan menjadi sembuh. Engkau akan mengusir setan-setan di dalam namaku. Jadi nama Yesus itu sangat berkuasa. Amin, saudara. Jadi orang yang mengenal nama Tuhan pasti akan dibentengi oleh Tuhan. Ya, darah Yesus akan membentengi dia. Amin, saudara. Sehingga tiada satupun serangan dari kerajaan kegelapan dapat menjamah dia. Karena di antara dia dengan kerajaan kegelapan ada garis darah Yesus. Ya, tidak ada sesuatu pun yang dapat bisa melewati garis darah itu. Amin, karena darah Yesus sangat berkuasa. Sangat berkuasa. Haleluya. Ya, kita teruskan dari Mazmur 91 ayat 15. Kita baca Mazmur pasal 91 ayat yang ke-15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Haleluya. Ya. Jadi yang ketiga, orang yang hatinya melekat atau berpaut kepada Tuhan, ya di dalam Mazmur 91 ayat 15 dikatakan pada waktu ia berseru, pada waktu dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan akan menjawab doa-doanya. Haleluya. Saudara, saya percaya semua kita kalau mau berdoa, maunya dijawab oleh Tuhan. Benar? Tidak ada yang berdoa dan doanya tidak dijawab oleh Tuhan. Kita semua mau. Ya, kalau perlu doa hari ini langsung dijawab sama Tuhan. Karena manusia tuh sukanya yang instan. Benar? Ya. Dikatakan dalam firman Allah, doa orang benar itu bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Amin. Orang-orang yang melekat
kepada Tuhan adalah orang benar, saudara. Dan tentunya doa mereka akan dijawab oleh Tuhan, saudara. Jadi ada jaminan bahwa setiap doa yang dinaikkan di hadapan Tuhan akan mendapatkan jawaban. Ya, kalau saudara membaca dalam Yohanes 15 ayat yang ke-7, kita lihat ayatnya. Jikalau kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Haleluya. Ya, jadi kalau kita tinggal di dalam Tuhan dan firman-Nya tinggal di dalam kita, janji firman Tuhan adalah mintalah apa saja yang kamu kehendaki maka kamu akan menerimanya. Banyak orang yang diambil cuman kata terakhirnya aja, kalimat terakhirnya. Mintalah apa yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Padahal ini terjadi kalau kita tinggal di dalam Dia dan Dia tinggal di dalam kita, saudara. Artinya ada satu persekutuan. Kita menyatu, kita harus melekat dengan Tuhan, baru firman ini akan terjadi di dalam hidup kita. Kalau kita jauh dari Tuhan, ini tidak akan terjadi, saudara. Ya, firman-Nya harus tinggal di dalam kita. Kita harus tinggal di dalam Tuhan, saudara. Amin. Dia di dalam kita dan kita di dalam Dia. Ya, apa artinya? Dia di dalam kita, artinya Dia, Yesus, Roh Kudus yang ada dalam kita, Dia yang menguasai, mengontrol, mengendalikan kehidupan kita. Itu dari dalam. Ya, kalau kita di dalam Dia, kitanya tidak kelihatan, saudara. Bayangkan Allah yang Maha Besar, ya, yang menciptakan langit dan bumi ini, kita ini hanya salah satu dari ciptaannya, saudara. Dan kita masuk di dalam Tuhan yang Maha Besar itu. Kelihatan nggak kita? Kita nggak kelihatan. Ya, makanya firman Allah berkata, hidupku bukan, Rasul Paulus berkata, ya, hidupku bukan aku lagi, tetapi Kristus yang hidup dalam aku. Ya, jadi kalau dia hidup dalam Tuhan, dia nggak kelihatan, saudara. Ya, makanya apapun yang kita lakukan, kita harus menyadari itu bukan karena kekuatan kita. Karena ada Tuhan yang besar yang ada di dalam hidup kita. Karena kita menyatu dengan Tuhan. Karena kita melekat dengan Tuhan. Saudara, manusia ini terbatas. Tetapi kalau saudara manusia yang terbatas ini, dia memilih untuk menyatu, melekat dengan Tuhan yang tidak terbatas. Maka manusia yang terbatas ini menjadi bagian dari Tuhan, saudara, yang tak terbatas. Ya, makanya orang percaya itu bisa melakukan perkara-perkara yang besar karena dia menyatu, dia melekat dengan Tuhan. Ya, ada Tuhan dalam hidup dia yang menyertai dia sehingga dia bisa melakukan segala perkara. Amin. Makanya dikatakan oleh firman Tuhan juga bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Haleluya. Yang keempat, masih dalam ayat yang ke-15, saudara. Masih ayat yang 15. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Ya, jadi yang keempat, orang yang hatinya melekat kepada Tuhan, dikatakan oleh Tuhan, aku akan menyertai dia di dalam kesesakan, dan aku akan meluputkannya. Ya, saudara, orang yang menyatu, senantiasa bersekutu dengan Tuhan, dia akan berjalan dalam penyertaan Allah. Amin. Ya, karena penyertaan Allah ini sangat penting buat hidup orang percaya, saudara. Ya, tanpa penyertaan Allah, kita tidak akan bisa melakukan apa-apa, saudara. Kita akan dengan mudah dikalahkan oleh kerajaan kegelapan. Kita akan mudah dikalahkan oleh musuh kita, yaitu iblis dan pengikut-pengikutnya, saudara. Kita membutuhkan penyertaan Allah, saudara, dalam hidup kita. Untuk melakukan penginjilan, kita perlu penyertaan Allah. Makanya murid-murid disuruh tunggu di loteng di Yerusalem sampai Roh Kudus turun atas mereka. Baru mereka bergerak melakukan penginjilan. Harus ada penyertaan Allah. Dalam apapun yang kita lakukan di dalam hidup kita, kita memerlukan penyertaan Allah di dalam hidup kita. Amin. Yusuf, dimanapun Tuhan menempatkan dia berada, dimanapun dia berada, karena ada penyertaan Allah, dikatakan oleh firman Allah, Tuhan membuat apa yang dia perbuat berhasil.
Ya, Tuhan membuat apa saja yang dia perbuat menjadi berhasil. Karena ada penyertaan Allah dalam hidup dia. Yeriko, temboknya bisa diruntuhkan. Apa karena Yosua hebat? Apa karena bangsa Israel hebat? Bukan, saudara. Karena ada Tuhan yang menyertai mereka. Haleluya, ya. Jadi penting sekali penyertaan Allah dalam hidup kita, ya. Di dalam Yosua pasal yang pertama ayat 8 dan 9 kita boleh baca ayatnya. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan jangan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, jangan kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Saudara, kalau kita melihat kehidupan Yosua, ya, Yosua membuat apa saja yang dia perbuat menjadi berhasil dan beruntung. Itu karena ada penyertaan Allah di dalam hidupnya. Amin, ya. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang hatinya berpaut kepada Tuhan, itu pasti akan disertai oleh Tuhan. Jadi kita tidak perlu takut, saudara. Kita tidak perlu takut dengan apa yang sedang terjadi di dunia ini. Karena ada Tuhan yang beserta dengan kita. Ada Tuhan yang bersama-sama dengan kita. Amin. Ya. Amin, saudara. Ya. Saudara, Tuhan tidak pernah memberikan roh ketakutan dalam hidup kita. Kalau ketakutan itu bukan hanya perasaan, saudara. Tapi kalau selalu membaca Alkitab, ketakutan itu adalah spirit of fear. Ya, roh ketakutan. Tuhan dikatakan oleh firman Allah, Tuhan tidak memberikan roh ketakutan, tetapi roh yang membangkitkan kekuatan, kasih dan ketertiban. Ya, jadi ketakutan itu kalau datang dalam hidupmu, engkau harus lawan, saudara. Lawannya dengan apa? Dengan percaya, dengan iman kepada Tuhan. Ya, orang yang takut adalah orang yang percaya bahwa situasi dan keadaan yang dia hadapi itu lebih besar dari Tuhan yang dia sembah. Tetapi orang yang percaya kepada Tuhan, dia percaya bahwa Tuhan lebih besar dari situasi yang dialami. Ya, ini sangat berbeda sekali. Yang terakhir, saudara, kita baca Mazmur 91 ayat 16, apa yang akan terjadi bagi orang-orang yang mengasihi Dia? Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Ya, jadi orang-orang yang hatinya berpaut kepada Tuhan, yang terakhir dikatakan dalam firman Allah, dengan panjang umur. Saudara, saya percaya kita semua ini mau berumur panjang. Amin. Ya, di sini ada Oma Maggie, ya. Pasti mau umurnya diperpanjang, lebih panjang lagi. Usiamu, ya benar saudara. Dan kita semua tentunya mau tidak mati secara prematur, saudara. Saudara, mati secara prematur itu mati sebelum waktunya Tuhan, saudara. Kita mau janji Tuhan kepada orang percaya ini adalah kalau orang itu berpaut hatinya kepada Tuhan dan melekat kepada Tuhan, umurnya akan panjang, saudara. Ya, tentunya kalau umur kita diperpanjang, kita akan mengisi kehidupan kita dengan hal-hal yang memuliakan Tuhan. Bukan dengan melakukan kedagingan, saudara. Ya, Billy Graham itu, ya, siapa yang tahu pendeta Billy Graham, penginjil Billy Graham? Dia dikenal dengan penginjil semiliar umat, saudara. Ya, begitu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan melalui kehidupan dia, saudara. Ya, dia itu berusianya hampir 100 tahun, saudara. Kalau tidak salah 99 tahun, lalu dia mati. Kenapa Tuhan memperpanjang usianya? Karena dia mengisi kehidupannya dengan hal-hal yang berguna, hal-hal yang bernilai kekekalan. Dia mengisi jiwanya dengan menjangkau jiwa-jiwa bagi Kristus. Makanya usianya diperpanjang. Amin, saudara. Ya. Jadi orang-orang yang hatinya berpaut kepada Tuhan, usianya akan diperpanjang dan keselamatan akan datang di dalam hidupnya. Haleluya. Artinya dia diselamatkan dari apa saja yang dia hadapi, ada keselamatan.
yang akan terjadi di dalam hidupnya. Saya tidak akan memperpanjang khotbah pada hari ini, saudara. Mari supaya kita memilih, supaya hati kita senantiasa berpaut, melekat kepada Tuhan. Sehingga kelima hal ini bisa terjadi di dalam hidup kita. Amin, saudara. Kita akan bisa melihat perkara-perkara yang besar yang Tuhan akan lakukan di dalam hidup kita. Kita pun akan berjalan dalam satu kemenangan kepada kemenangan yang lain. Kita akan berjalan bukan dalam kegagalan, tetapi dalam keberhasilan. Kita bukan akan menjadi ekor, tetapi akan menjadi kepala. Amin.